Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi gantian. Minggu semalam abang buat aku kaget kan. Ya, kembali lagi dengan saya Molizatul Ulfa. Saya Tasli. Iya, di acara Selamat Sore Medan. Iya. Ya, Tribuners, tapi ini di luar hujan ya kondisinya. Jadi buat Tribuners yang mungkin lagi jalan pulang ke rumah atau lagi mau berangkat kerja atau mau jalan-jalan, hati-hati. Di kemungkinan ya biasa ya banjir di beberapa titik. Oh, bukan banjir, air tergenang. Di beberapa titik. Jadi berhati-hati, takutnya nanti yang mogok lah, yang kena lubang jatuh lah, ya kan. Licin karena ada pengorekan jalan karena banyak perbaikan ya. Uditch. Apa? Untuk yang perbaikan drainase itu namanya Uditch. Terus kan ada juga yang tutup jembatan itu bang, yang jalannya jembatan tutup di Jalan Abdullah Lubis. Pokoknya banyak lah, lagi ada renovasi di mana-mana Medan, mungkin supaya jadi kota yang keren. Iya. Keren sih pastinya ya kalau udah mau dibangun, cuman ya biasa ada pro dan kontra ya bang ya. Dan juga Medan kan sempat diusulkan untuk jadi DKM. Apa itu? Daerah khusus metropolitan. Ya DKM pas. Ya, kan? Ya semoga ya bisa lah ya terwujud ya keinginannya. Biar jadi artis itu ya. Metropolitan. Tapi mulai udah jadi artis. Oh iya. Sorry ya. Di Tribun Medan. Udah minta tanda tangan soal. Oh iya. Ada satu kabar untuk Tribuners, bahwasannya mungkin di 2 minggu depan atau minggu depan ada podcast baru, program baru ya di Tribun Medan, dan ini bakal ringan karena jadi ini konsepnya bang, mungkin boleh di spill dikit ya kita. Sedikit ya. Jadi ini tentang podcast yang itu kita menampung narasumber dari kalangan caleg, ngasih wadah ke caleg. Bagaimana visi misi dia nanti kalau duduk. Jadi ibaratnya kita tes dulu. Insya Allah saya akan jadi Kiki Saputri versi Medan. Nanti tayangnya itu setiap Senin rencananya. Setiap hari Senin. Pukul mungkin pukul 2 ya. Nah, jadi tungguin aja nih program barunya karena bakal launching perdana, nanti bakal dikabarin, jadi pantengin media sosial Tribun Medan. Oke, baik, kalau gitu kita langsung ke intinya dari program ini ya, Bang. 3 berita hari ini. Jadi yang pertama ini ada datang dari Medan Deli, Bang. Iya, Deli apa Deli? Deli ya. Deli, Bang. Medan Deli. Jadi ini polisi membongkar klinik aborsi ilegal di kawasan Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Dari lokasi petugas mengamankan 2 orang pelaku yang merupakan ibu dan anak serta pasangan kekasih. Jadi itu mereka sedang mau melakukan aborsi datang. Bahasanya pasien nggak sih itu? Pasien. Iya kan? Jadi menurut Kasareskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Zikri Muammar, keempat pelaku yang diamankan yakni berinisial LS, JM, itu ibu dan anak, dan ada juga VP dan AS, itulah pasangan kekasih. Pengungkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat terkait klinik tersebut yang disinyalir menjadi tempat aborsi. Itu kan padahal berbahaya ya, dan aborsi kan tindakan yang dikutuk lah, terlarang, berdosa, mengancam nyawa. Dan ternyata sudah beroperasi selama 3 tahun. Udah 3 tahun selama itu ya. Kok nggak tahu gitu kan? Mungkin dia menutupinya karena dia bidan juga bang, jadi dia ya mungkin. Dan kabarnya tidak berizin. Kliniknya itu atau yang aborsinya? Aborsi udah pasti nggak ada izinnya lah kan. Kayaknya kliniknya juga tidak jelas izinnya. Jadi harganya tuh bang bervariasi nih untuk aborsi, mulai dari 1,5 juta sampai 4 juta tergantung usia kehamilannya. Semakin tua semakin mahal biasanya. Aduh, jahat miris. Jahat apalagi 3 tahun itu, yang padahal dia istilahnya untuk, kan pasti dia kuliah ya, seorang mungkin ambil sarjana dokter pada saat itu kan, pelajarinya ngambil ilmu. Kenapa dia melanggar kode etik kedokteran? Iya, udah merusak nama baik diri sendiri padahal demi dapat uang cepat kali ya. Iya, jahat. Oke, Tribuners, ini ada videonya, kita saksikan dulu video berikut ini.
Kami dari Polres Pelawan, Satreskrim, khususnya unit PPA, telah berhasil melakukan penangkapan dan pengungkapan kasus terkait dengan praktik aborsi ilegal yang berada di wilayah Polres Pelawan, tepatnya di Mabar. Kemudian pada saat penggerebekan kami mengamankan 4 orang, 1 orang bidan, 1 orang ibunya yang turut serta membantu bidan, dan 2 orang pasangan kekasih yang baru melakukan aborsi. Sementara sampai saat ini kita masih terus melakukan pengembangan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya pihak-pihak lain yang terlibat. Kemudian terhadap para tersangka kita kenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 77A. Sudah berapa lama pelaku menjalankan praktek ini? Menurut keterangan dari tersangka, berdasarkan hasil penyidikan yang kita lakukan, praktik tersebut sudah berjalan kurang lebih 3 tahun dari tahun 2020. Ini rata korban atau pelaku yang datang itu usia kandungan berapa? Menurut hasil keterangan dari bidan, bervariasi antara 3 bulan ke bawah sampai dengan 3 bulan ke atas, dan juga bervariasi untuk biaya yang dikeluarkan oleh yang mau mengaborsi. Untuk janin yang telah dikuburkan itu dikuburkan di tempat bidan itu atau di tempat lain? Pengakuan bidan ada yang dibawa oleh yang mengaborsi, ada juga yang ditanam ya. Jadi kita masih lakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk pelakunya bang, itu biasanya rata-rata mahasiswa atau bang? Bervariasi juga, ada yang mahasiswa, ada yang mungkin hubungan-hubungan terlarang yang pada intinya terfaktakan kita penyelidikan bahwa anak ini tidak diinginkan untuk lahir. Tidak bertanggung jawab ya, mau berbuat ketika sudah terjadi, tidak mau bertanggung jawab. Ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk seperti itu. Kita orang-orang baik, Bang. Amin. Baik, kita langsung saja panggil reporter kita, ada Alfiansyah. Halo Alfiansyah. Ngebut sekali saya. Apa saya? Ya, halo Moli dan pagi, selamat sore. Bang, kawasan Abang hujan nggak sih kok kayak cerah gitu, Bang? Apa? Hujan nggak di situ, Bang? Kok kayak cerah, banyak orang lalu lalang gitu? Baru selesai berhenti hujan, tadinya lebat. Oh, sama berarti. Sama berarti masih satu atap kita, Bang. Baik, Bang Alfiansyah, terkait berita yang baru kita ulas tadi ya, videonya juga baru ditayangkan, itu kan ada klinik aborsi, itu bisa dijelaskan seperti apa, Bang? Lebih lengkapnya, silakan Bang Alfiansyah. Ya, baik Moli, Bang Debili dan juga Tribuners. Ya, kemarin memang Polres Pelawan itu mengungkap praktek aborsi yang sudah 3 tahun beroperasi, itu dari tahun 2020, dan sudah banyak begitu melakukan aborsi terhadap sejumlah pasiennya yang itu ukuran remaja hingga mahasiswa dan banyak lagi begitu. Nah, untuk tarif sendiri yang dipatok oleh klinik itu sebesar 1,5 juta hingga 4 juta. Itu tergantung usia dari kandungan dari pasiennya. Nah, memang kemarin waktu penggerebekan dilakukan oleh unit PPA Reskrim Polres Pelawan ini, ditemukan adanya pasangan begitu melakukan aborsi di lokasi, dan langsung diamankan juga beserta dengan pemilik dari klinik tersebut. Nah, untuk pemiliknya ini memang pelaku utamanya itu merupakan seorang bidan, dia ini dibantu dengan ibu kandungnya, dan saat ini juga sudah diamankan oleh pihak polisian. Nah, tadi kebetulan memang kita sempat mencari keberadaan klinik dari klinik aborsi ini, namun sampai sekarang belum ketemu begitu. Kita sudah mendatangi sejumlah alamat begitu yang diberikan oleh pihak polisian, namun setelah kita tanya-tanya di jalan
bagi dari saya. Baik, Bang Alfiansyah, untuk udah ada dipaparkan juga nggak sih terkait pasal yang akan disangkakan oleh para pelaku ini, Bang Alfiansyah? Ya, untuk pasalnya itu sendiri dikenakan pasal publik itu tentang undang-undang terkait dengan anak begitu, dengan hukuman itu di atas 5 tahun penjara. Oh, kenanya undang-undang perlindungan anak ya? Ya, di situ disebutkan seperti itu. Alfiansyah, ini selain dia melayani praktek ilegal, apakah keseharian itu juga ada aktivitas kayak yang normal gitu, persalinan umum seperti itu? Ya, memang menurut informasi yang kita dapat dari kepolisian, klinik dari si pelaku ini sendiri hanya melayani untuk pasien yang melakukan aborsi. Dia ini merupakan bidan, namun tidak mengantongi izin membuka klinik gitu. Pasien klinik ini merupakan ilegal dan hanya menerima pasien dari yang melakukan aborsi. Gitu lah. Mungkin bisa diceritakan awal mula terungkapnya kasus ini seperti apa? Ya, awal mula terungkapnya kasus ini itu bermula dari tugas kepolisian itu mendapat informasi tentang aktivitas di klinik dari si pelaku ini. Nah, setelah menerima informasi itu, polisi melakukan penyelidikan dan sempat melakukan seperti investigasi begitu, Bang, berpura-pura menjadi pasien, dan ketika sudah memang dipastikan bahwa klinik itu melakukan aborsi, nah polisi langsung melakukan pengerebekan dan mengamankan di bidan ini dan juga ibu, Bang. Tapi agak aneh juga ya, kliniknya bisa tanpa izin bisa beroperasi selama 3 tahun itu dari apa, kelurahannya mungkin kok bisa membiarkan klinik tersebut. Ada Bang cari tahu nggak sih, Bang Alfiansyah? Ya, saat ini masih kita cari juga ya keberadaan pasti dari klinik ini untuk menggali informasi seperti apa sebenarnya aktivitas dari klinik ini sehariannya hingga bisa beroperasi sampai 3 tahun gitu. Sampai saat ini belum kita tahu lagi di mana posisi dari klinik ini. Oh begitu, Baik. Kalau gitu kita tunggu untuk informasi tambahannya Bang Alfiansyah terkait klinik yang ilegal ini, dan juga dari pihak Kapolres Kapolres apa? Pelabuhan Belawan. Dan mungkin ada perkembangan lain, keterlibatan pihak-pihak lain terhadap kasus ini. Pokoknya hasil konferensi persnya lah untuk up to date-nya ya. Baik Alfiansyah, terima kasih untuk informasinya Bang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Alfiansyah. Selamat sore Bang. Ya, biasanya untuk kasus-kasus aborsi ini sangat tertutup ya, tidak dipampangkan. Kadang memang ada kesehariannya dia buka klinik bersalin, tapi ketika ada pasien yang mau klinik bersalin itu kan pakai izin kan? Ya, ada yang setengah-setengah melayani izin bersalin yang normal, melayani aborsi juga. Kalau ini murni kejahatan dia, aborsi. Nah, barangkali ini sangat tertutup dan dari mulut ke mulut dibawa ke satu rumah, nggak juga harus ada pelangnya kan kliniknya. Seperti itu, makanya reporter kita juga kesulitan mencari yang mana kliniknya. Bisa jadi hanya rumah biasa dijadikan praktik ilegal gitu. Serem. Yang buat jahat, yang datang juga jahat, jatuhnya semua jahat. Molly juga jahat. Baik. Kita lanjut ya ke berita kedua ya Bang. Terlalu menyeramkan itu untuk aborsi kayak gitu. Jadi ini Abang tahu nggak kalau Ida Dayak lagi di Medan? Kabarnya seperti itu karena bulan Molly lihat postingan dari media sosial Bapak Bobi Nasution, Ida Dayak lagi di Medan. Jadi dia katanya kepengen kayak membuat pengobatan kayak gitu Bang. Jadi puluhan warga itu kan udah kayak melakukan registrasi administrasi untuk melakukan pengobatan di Ida Dayak. Ternyata mereka kayak tidak diberi kejelasan. Jadi ini kapan, tempatnya di mana? Puluhan warga ini datangi kantor wali kota Medan yang ada di Jalan Kapten Maulana Lubis untuk menanyakan kejelasan kapan pengobatan Ida Dayak di gedung PKK mulai dilaksanakan. Kata lokasinya di gedung PKK.
cuman belum dilaksanakan. Ada yang udah dari luar kota, dia datang ke Medan itu dari hari Sabtu sampai hari Senin ini belum ada kejelasan. Dan katanya ada dapat nomor adminnya, cuman adminnya kayak menghilang, ninjutsu. Itu kenapa? Karena apa? Tidak tahu. Makanya mereka karena tahu mungkin ya postingan dari Pak Bobi itulah ya. Mungkin ini berarti Ida Dayak nih dibantu oleh pihak Pemko nih. Jadi mereka ngedatangin lah kantor Pemko Medan. Jadi waktu tadi mereka datang, dilayani lah, dijawab lah sama pihak Pemko Medan. Coba tunggu sebentar, kabarnya adminnya mau kemari. Jadi pas lagi nunggu datanglah adminnya. Setelah itu didaftarlah nomor WhatsApp-nya, mereka diserahkan kepada admin, kata adminnya nanti dihubungi jadwal-jadwalnya. Seperti itu. Tapi nggak diberi tahu alasannya ya kenapa? Enggak. Mungkin Ibu Ida Dayaknya sibuk sangat kali ya. Mungkin. Tapi dalam hal apa dia datang ke sini? Memang untuk pengobatan saja? Sebelumnya ada program apa? Di bulan lalu juga seperti itu. Di gedung Plaza Millennium seperti itu. Ida Dayak juga? Iya. Oh, dia sekarang, kayak dipanggil-panggil sama orang gitu ya? Karena dia kan keterbatasan tempat mungkin. Tidak boleh lagi di publik kan. Kemarin ada diamankan gitu kan. Karena terlalu masif, terlalu ramai, jadi harus ada tempatnya dulu. Kemarin ada tempatnya di Plaza Millennium. Tapi untuk yang sekarang ini ternyata dibantu oleh pihak Pemko. Oh begitu. Tribuners, ini ada videonya, kita saksikan dulu video berikut ini. Pak, ini dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Beni Sitompul, Bu, dari Labura. Oke. Bang, sejauh ini kita kesini ke Pemko ngapain nih, Bang? Mau bertanya, Bu. Sebetulnya keberadaan Ibu Ida Dayak itu di mana? Karena kita membaca dari media sosial bahwa wali kota Medan itu memfasilitasi keberadaan Ibu Ida Dayak di kantor PKK, Bu. Dan tadi kita langsung terjun ke sana, ternyata Ibu Ida Dayak itu tidak ada berada di tempat, Bu. Sehingga kita ini, Bu, mencoba bertanya ke wali kota, Bu. Sejauh ini udah ada pembayaran, Pak, atau gimana, Pak? Kalau untuk pembayaran sudah pernah dan sudah pernah tertipu. Tapi sebelum datang ke sini, Pak? Iya, sebelum datang ke sini. Dan untuk yang keduanya, kita daftar kembali sesuai dengan janji mereka 3 kali 24 jam tidak direspon, nanti akan dipertemukan langsung dengan pihak manajemen. Ternyata itu pun belum kita rasakan, Bu. Tapi ini sebelum sampai Pemko ya, Pak ya? Sebelum sampai Pemko begini, Bu. Nah, ini kita datang mau nanyakan kapan jadwalnya ya, Pak ya? Kadang nggak ada kejelasan. Kami hanya ingin bertanya sebenarnya keberadaan ibu itu di mana. Oh gitu. Karena berdasarkan tulisan yang kita baca, pemerintah Kota Medan itu memfasilitasi Ibu Ida Dayak di gedung PKK. Ternyata setelah kita tadi cek terjun langsung ke lapangan, keberadaannya tidak ada di situ, Bu. Makanya, kemarin ke sana, Pak, hari Minggu lalu? Hari Minggu lalu tidak, baru hari ini, Bu. Oke, siap. Ini Bapak mau bawa berobat siapa, Pak? Anak, Bu, anak kandung, Bu. Pak, mau nanya, Bapak ada pernah kena tipu, kenapa nyoba lagi? Oh, nggak ada bapaknya. Baik, kita langsung ke reporter karena saya penasaran. Ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Halo Bang Tadli dan Kak Molly, selamat siang. Selamat siang. Lagi di mana Kak Anissa kok ijo-ijo masjid? Kayak lagi di Mesir ya? Di mana Kakak? Lagi di Masjid Pemko, Kak. Oh betul, Masjid Pemko kayak gitu ya, nggak pernah tahu ya. Kak Anissa, ini terkait pengobatan Ida Dayak yang lagi hits lah ya, lagi kepengen banyak dicari-cari orang itu. Katanya sebelumnya bapaknya tadi cerita kalau dia udah pernah kena tipu. Itu kena tipu kenapa, Kak? Terus kalau udah pernah kena tipu kenapa dia daftar lagi? Terus ternyata sekarang PHP lagi, itu seperti apa, Kak, kronologinya? Silakan Kak Anissa. Jadi memang beberapa waktu lalu itu Pemko Medan, Pak Wali itu membuat di Instagramnya bahwa
Ida Daya ini difasilitasi Pemko Medan ke gedung PKK untuk warga Medan yang mau berobat. Namun memang dari sejak pengumuman itu sampai hari Senin ini belum ada yang belum ada yang bisa berobat ke sana. Alasannya gedung PKK itu masih ditutup dan Ida Daya tidak pernah datang ke situ. Namun beberapa laporan dari warga yang ada di PKK kemarin juga hari Minggu itu sudah ada Ida Daya datang ke sana. Dan itu juga berebut warga ke sana, namun hari ini tidak ada lagi. Nah, untuk itu mereka ini meminta kejelasan sebenarnya kapan pembukaan pembukaan pendaftaran berobat di Ida Daya ini, mengingat mereka ini sudah beberapa kali dan beberapa warga ini ada yang pernah ketipu. Jadi kalau dari pelaporan warga tadi, Ida Daya ini adminnya yang bermasalah, dibilang kalau mau mendaftar itu harus membayar dulu sekian, namun setelah dibayar menghilang seperti itu. Nah, dari ini kejadian pada Bapak Sitompul ini seperti itu, Kak. Tapi itu bisa jadi berarti dia calo, nggak resmi nih, nggak admin resmi kan? Iya, memang makanya itu Ida Daya ini sebenarnya sudah menegaskan kepada yang mau berobat sama dia untuk melakukan pembayaran secara cash. Cuman karena warga ini banyak yang ketipu karena minta nomor antrian dan lain sebagainya, makanya mereka ketipu kembali seperti itu, Kak. Anissa, kalau kita tahu kan sebelumnya Ida Daya itu tidak mematok tarif ya, kalau yang viral sebelumnya. Nah, kemudian bulan lalu itu ada pengobatan di Plaza Millennium. Di situ Ida Daya menegaskan bahwasannya sekarang berobat pakai uang registrasi. Nah, ketika tidak ditangani, uang registrasi itu akan dikembalikan tapi dipotong sebesar 300.000. Tapi tidak disebutkan registrasinya berapa. Dan komentar netizen di situ ternyata terungkap registrasinya itu 6 juta. Masing-masing menyebutkan 6 juta. Apakah seperti itu mekanismenya? Kalau dari penuturan warga tadi yang datang, memang ada yang pernah bulan lalu itu mendaftar di Millennium dan mereka dijanjikan bulan ini akan berobat, dan mungkin maksud mereka itu berobatnya di gedung PKK ini, makanya mereka mempertanyakan Bang ke gedung PKK ini apakah jadi apa tidak, karena mereka ini sudah membayar sebesar 6 juta itu dan dijanjikan dalam bulan ini untuk perobatannya Bang. Ngeri juga ya. Tapi dari pihak Ida Dayak sendiri udah ada memberi klarifikasi kejelasan terkait hal ini nggak sih Kak Anissa? Jadi tadi memang pihak admin yang memegang admin warga yang mau berobat itu sudah datang ke Pemko Medan, dan tadi juga sudah disambut oleh Pak Kabak Pemko untuk penjelasan terkait hal ini. Dan tadi kita sempat mau wawancara, cuman kata adminnya nanti bisa tanya langsung ke Pemko, dan kita coba lakukan ke Pemko Medan, namun sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi Kak. Jadi sampai saat ini belum jelas kapan pengobatan itu akan dimulai? Iya, belum Bang, dan hari ini kita masih menunggu nih karena kabarnya mereka masih rapat di dalam kantor wali kota, namun sampai saat ini belum bisa dihubungi Bang. Oh, jadi memang katanya niatnya dari Pemko sendiri untuk memfasilitasi pengobatan Ida Dayak ini ya Kak? Iya betul, jadi kemarin tuh Ida Dayak beserta rombongannya tuh datang ke Pemko untuk mengadakan audiensi, dan setelah audiensi itu Pak Wali Kota mengumumkan bahwa gedung PKK akan dijadikan tempat berobat Ida Dayak untuk warga yang mau berobat. Tapi tetap mungkin ada biaya yang dibuat sama manajemennya sendiri ya, bukan berarti gratis dari Pemko itu maksudnya? Itu belum kita tanyakan Kak, karena memang sejauh ini masih sulit dikonfirmasi dari pihak Pemko-nya Kak. Lagi genting kali Kak, rapat kan bahas ini, apakah kita gratis gitu-gitu. Nggak boleh, mulutnya. Ya udah, berarti Kakak lagi nunggu ya hasil dari bapak-bapak lah ya sekalian untuk kejelasan terkait pengobatan Ida Dayak ini ya Kak. Semangat ya Kak Anissa ya. Semoga ada kejelasan dari bapak-bapak dan ibu-ibunya nih. Jangan PHP-in warga, wartawan yang sedang menunggu. Mana tahu lagi nonton sambil rapat kan Bang, siapa tahu. Baik Kak Anissa, terima kasih atas informasinya Kak. Selamat beraktivitas kembali. Sore. Ya, pintar juga manajemennya. Dia difasilitasi sama Pemko Medan, ya paling nggak gratis lah. Namanya untuk warga Medan ya. Berobat aja Pemko Medan menggratiskan warganya berobat umum. Nah, ini dikasihlah fasilitas. Kemudian mereka manajemen mematok tarif 6 juta sekali berobat.
kasiannya itu orang jadi membenci dengan yang sosoknya Ida Dayak, Bang. Yang harusnya dia cuma melakukan tugasnya mengobati, karena manajemennya yang jahat dan iseng, jatuhnya kena ke Ida Dayaknya kan. Tapi ya memang sudah resiko lah bagi Ida Dayak bergabung di manajemen itu, kan berarti ada kesepakatan sama dia. Iya sih, manajemennya pun ketepak. Tapi kan kalau misalnya pihak Pemko yang kerjasama dengan manajemennya, harusnya manajemennya ngikutin apa yang kata Pemko dong, nggak boleh dibohongin. Kalau dibohongin mungkin ada kebijakan lainnya gitu. Ya harusnya Pemko juga sudah tahu dan sudah deal jadwalnya kapan. Mungkin itulah yang dirapatin, Bang. Ya semoga ya buat teman-teman yang mungkin udah melakukan registrasi sama admin-admin yang tidak bertanggung jawab itu, ya mungkin lebih baik kedepannya lebih berhati-hati, tunggu kejelasan yang pasti-pasti aja. Jangan katanya gini, kata uang aku dia, kata nenekku tetangganya sepupunya itu bisa pengobatan di Dayak, jauh nggak ada itu. Dan juga karena mungkin takut, oh nanti rame, bagus daftar sekarang, seperti itu. Ketakutan hal-hal kayak gitu. Kayak menurut Molly sih, kalau memang udah kita ditakdirkan untuk pengobatan kayak gitu, pasti udah, Bang. Ya kan? Segalanya pasti ada jalannya gitu. Kalau yang tertipu itu berarti yang intinya bodoh. Harus berhati-hati lagi ke depannya. Bodoh gitu deh. Baiklah, kita lanjut ke berita ketiga. Jadi ini ada pencarian mobil PAS yang hanyut ke dalam aliran sungai Lairenun. Masih terus dilakukan pencarian oleh tim dari Basarnas bersama BPBD. Itu emangnya kenapa, Bang? Mungkin Abang bisa flashback dulu dikit tentang berita ini, Bang. Kebetulan kita baca beritanya, langsung itu beritanya. Sama, jadi oke, Tribuners jujur ya. Jadi aku bakal baca ini terkait berita yang ketiga ini. Jadi pantauan Tribun Medan di lokasi kejadian terlihat kerumunan warga hendak melihat proses pencarian mobil tersebut. Tim dari Basarnas juga melakukan pencarian ke dalam sungai dengan menggunakan tali dan alat pelacak untuk mengetahui lokasi keberadaan mobil dan para penumpang. Jadi katanya mobil ini jatuh ke sungai itu dan terseret arus. Dan juga di dalamnya ada 2 penumpang kalau nggak salah katanya, Bang. Ini ada videonya, coba kita lihat dulu. Di pencarian ini terhadap korban sudah kita lakukan sejak kemarin pagi, tapi belum membuahkan hasil sampai dengan saat ini. Ini lokasi awalnya pertama di mana tuh Pak lokasi awalnya? Lokasi awalnya itu dusun Laukinapan. Laukinapan. Jadi lokasi jatuh awalnya itu kira-kira 200 meter lah ke atas itu tempatnya. 200 meter ya, ke sungai. Nah, selanjutnya lokasinya apakah akan terus dilakukan atau bagaimana nih Pak? Akan terus kita lakukan Pak. Jadi kita sudah koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Gunung Setember dan juga pemerintah Desa Manganmoli, Kecamatan Tanah Pinem. Karena biasanya kalau ada yang hanyut dari sini itu dapatnya di Desa Manganmoli. Jadi nanti kami juga akan nanti ke arah sana, arah Manganmoli. Nah, untuk kendalanya di lapangan apa ini Pak kendalanya? Sebenarnya kendala di lapangan ini Pak termasuk medannya yang sulit. Arus sungai ini sangat deras dan juga kedalamannya ini. Kalau menurut warga ini sampai 30 meter ini kedalaman sungai kita ini. Jadi ini menjadi satu kendala bagi tim dan termasuk juga tebingnya ini yang curam. Jadi untuk akses masuk ke sungai itu nggak ada Pak. Oke Pak, mungkin himbauan kita nih Pak, ini kan banyak warga yang melihat nih Pak, himbauan kita sama warga apa nih Pak? Ya, jadi himbauan kepada warga agar tetap bersabar, kami pemerintah beserta Basarnas akan tetap melakukan upaya pencarian dan juga mohon doa kepada seluruh warga agar usaha ini dapat segera tercapai.
Oke, kita langsung kalau gitu ke reporter kita, ada Bang Alfi. Halo Bang Alfi. Halo, selamat sore Kak Mole, selamat sore Bang Kagli. Selamat sore Bang, ini seperti apa Bang? Mungkin boleh diceritakan sedikit terkait kejadian awal jatuhnya mobil PAS ke sungai Bang. Silakan Bang Alfi. Ini kejadian bermula pada hari pagi ya, di mana saat itu mobil PT Pos Transport sedang menjemput salah seorang penumpang di desa di dusun Laukinapan, desa Batu Gunung, kecamatan Gunung Tember, Kabupaten Dairi. Saat itu mobil sedang berada di jalanan yang menurun, Pak, yang menurun dan mesin dalam keadaan hidup, dan juga sang supir hanya menarik rem tangan gitu, Pak. Dan saat supir menjemput penumpang, dia menanyakan pada penumpang tersebut apakah ada barang yang ingin dibawa gitu, karena biasanya para supir ini akan membantu para penumpang untuk menaikkan barang-barang milik penumpang, Kak. Nah, setelah sang supir ini turun dan juga sang supir ini naik ke atas mobil ya untuk mengangkut barang-barang penumpang, nah disitulah mobil langsung tergelincir atau berjalan di jalan menurun gitu, Kak. Nah, menurun, sang supir yang masih berada di atas mobil ini kemudian lompat, dan dalam mobil ini ada 3 penumpang, yakni seorang gadis yang duduk di sebelah supir, dan juga di bagian belakang itu terdapat pasangan suami istri yang berusia sekitar 60 tahun, Kak. Nah, si anak gadis ini karena mobil itu berjalan menuju jurang, si anak gadis ini melompat, namun 2 penumpang passenger ini tidak sampai melompat, Kak, dan akhirnya mobil itu masuk ke dalam jurang sedalam 200 meter dan juga berakhir di Sungai Lerenon, begitu Kak Mudi. Itu jurangnya 200 meter Bang kedalamannya. Untuk kedalaman airnya berapa Bang? Untuk kedalaman airnya itu sekitar 30 meter di bawah, Kak, ya. Karena memang ini kan jurang yang diapit oleh dua bukit gitu, Kak, ya. Nah, untuk di jalur di sungainya sendiri itu sempit, namun ketika sampai di dasar air itu melebar, Kak, dan itu kedalamannya sekitar 30 meter, Kak. Ini jenis mobilnya jenis mobil seperti apa, Alfi? Ini mobilnya jenis mobil L300 gitu, Bang. Mobil yang biasa digunakan untuk transportasi untuk ke daerah begitu, Bang. Oke, jadi sampai saat ini belum ada up to date Bang terkait pencarian mobilnya ini? Ya, untuk pencarian ini sampai saat ini tadi kan dari Basarnas sudah melakukan pencarian itu berjarak 200 meter dari lokasi awal ke titik jembatan yang diduga itu menjadi tempat berhentinya mobil. Namun setelah dilakukan pencarian hasilnya tidak didapatkan. Dan tadi menurut dari keterangan Camat Gunung Sitomer, Jonathan Ginting, biasanya kalau ada orang yang hanyut di sungai ini itu berakhir di dusun Manganmoli di kecamatan Tanah Sinem. Nah, cuman kan ini orang. Biasanya itu korban-korban yang hanyut itu didapatnya di dusun Manganmoli itu, Kak. Oke, tapi kan mobil ya termasuk berat dan pastinya cepat gitu tenggelamnya gitu, lebih cepat gitu dia. Ini untuk proses pencariannya pun sepertinya kesulitan ya, Bang? Ya, untuk proses pencariannya memang sulit ya, karena dari Basarnas ini memang harus menuju jangkauan untuk sungainya itu sulit ya, karena memang di tepi jurang itu di tepi jurang itu tidak ada pohon-pohon yang bersifat kuat gitu, Kak. Pohon-pohon seperti pohon mangga mungkin, itu hanya pohon-pohon pinang yang berada di bukit itu, sehingga tim dari Basarnas kesulitan. Makanya tadi tim dari Basarnas memilih di jembatan, karena itu kan di jembatan kan terdapat pembatas jembatan itu yang kokoh gitu, Kak. Jadi disitulah mereka menjadikan kait pengaitnya gitu, Kak, agar bisa menjangkau ke sungai gitu, Kak. Sementara kalau di lokasi lain itu sangat sulit, Kak, untuk dijangkau, karena selain itu arusnya deras dan juga curam. Nah, kalau dipaksakan di lokasi kejadian awal itu bisa membahayakan tim dari Basarnasnya, Kak, gitu, Kak. Kalau untuk cuaca di sana bagaimana, Alfi? Apakah mendukung untuk pencarian ini? Kalau tadi sepanjang
sepanjang cuaca hari ini memang terlihat mendung banget, terlihat mendung dan juga tadi sedikit gerimis, namun semalam itu hujan, pagi-pagi hujan cukup deras sehingga volume air semakin lama semakin bertambah, dan itu juga jadi salah satu akses sulit bagi dari tim basar Plasman. Oke. Baik Bang Alfiansyah, kita tunggu terus ya Bang untuk up to date-nya ya untuk pencarian mobil yang terjun ke dalam sungai ini Bang Alfiansyah. Terima kasih atas informasinya Bang. Selamat sore Alfi. Selamat sore Kamal, selamat sore Bang Fadli. Iya, Alfi bukan Alfiansyah. Alfi ya? Iya. Aku bilang Alfiansyah tadi. Iya. Kesedihan aku Bang udah itu serem ya 30 meter kedalamannya itu. Cuma yang seremnya lagi tuh katanya di atasnya itu terlihat kecil tapi di dalamnya itu melebar sungainya. Jadi sulit untuk diakses tapi di dalamnya itu ternyata lebar. Aduh, semoga ada mukjizat ya para korban ditemukan dengan keadaan selamat. Entah mereka tadi sempat menghayal nanti gimana ya korbannya itu tiba-tiba datang ke rumah warga dia selamat gitu. Semoga ada kejadian keajaiban kayak gitu loh Bang. Mereka sempat ketika sudah hanyut sempat keluar dari mobil terus menyelamatkan diri, datengin itu gitu. Dan supirnya itu memang bodoh. Bukan. Dia dapat apa ya? Keberuntungan. Sempat yang lebih beruntung yang gadis itulah yang di penumpang loncat dia Bang waktu mobilnya mundur. Bukan sopirnya. Sopirnya di atas mobil lagi ngangkut-ngangkut barang. Perempuan gadis itu yang pas duduk di sebelah sopir. Dia lompat ketika udah tahu mobilnya itu mau terjun. Alhamdulillah loh Kak. Ya yang di belakang kan nggak tahu apa-apa kan kadang. Pasti kayak cuman mundur gitu-gitu kan. Maksudnya dia pasti terasa mundur, tapi pasti akses dia untuk keluar itu nggak segampang yang duduk di depan Bang. Bisa jadi dia yang kalau mobilnya kayak L300 apalagi, ya tengah. Apalagi usianya sudah tua kan, sepasang suami istri yang tua kan. Iya ya. Berapa 50 tahun atau berapa? Oh iya. Ya untuk para keluarga korban ya yang sabar terus berdoa semoga korban bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Selamat itulah yang paling diinginkan. Baiklah Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini ya. Bang, kalau kalian ingin mengetahui update-update dari berita-berita kita tadi bisa langsung aja cek di portal media kita ada di www.medan.tribunnews.com. Terus juga di media sosial kita ini di bawah sini semuanya sudah ada. Baiklah Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Selamat Sore Medan. Jangan lupa untuk terus saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terus jangan lupa ya, ada program baru tuh di Tribun Medan, namanya apa? Ya, belum boleh. Belum di launching. Oh, belum di launching. Belum di pot gunting kita. Ya, pokoknya tunggu aja rencananya nanti seperti apa programnya, yang pasti bakal seru banget. Oke deh, kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan Selamat Sore Medan. Kalau gitu aku Molly, aku Tajli, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.